Hai anak soleh soleha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjawab salam dari Ustazah Reni. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Tuhanku hanyalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, Al-Quran kitabku. Alhamdulillah. Nah anak soleh solihah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya baik ya. Anak hebat, hari ini kita ada kegiatan baru. Nah bagaimana kita mencintai Al-Quran, bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad. Nah anak soleh solihah, hari ini kegiatan kita adalah bagaimana menjaga adab-adab terhadap Al-Quran. Kenapa sih kita terhadap Al-Quran itu harus jaga adab-adabnya? Ya, karena Al-Quran adalah kitab umat Islam. Dan untuk mendapatkan keberkahannya, maka kita harus menjaga adab-adab terhadap Al-Quran. Bagaimana sih caranya Ustazah? Yuk, lihat Ustazah mempraktekkan adab-adab terhadap Al-Quran. Oke, ikut Ustazah. Anak soleh, sebelum kita mengaji, terlebih dahulu mengambil air wudhu terlebih dahulu untuk menjaga kesucian kita, sehingga saat kita memegang Al-Quran atau buku mengaji kita dalam keadaan suci dan bersih. Jangan lupa ya, mengambil air wudhu terlebih dahulu sebelum belajar mengaji, memakai pakaian yang rapi, dan menyisir rambut terlebih dahulu supaya rapi bagi yang laki-laki. Kalau yang perempuan saat belajar mengaji memakai jilbab, baju panjang, dan celana panjang atau rok panjang. Oke, dan solihah, ikut Ustazah yuk. Bagaimana sih caranya adab-adab terhadap Al-Quran? Nah di sini kan ada yang sudah memakai buku jilid B1. Ada yang memakai Wafa, ada juga yang memakai jilid A1. Sama saja ya nak ya, ini semuanya adalah Al-Quran, buku yang kita pakai untuk belajar membaca huruf hijaiyah. Oke, ikut Ustazah. Nah anak soleh, misalkan buku mengaji anak soleh itu berada di loker. Nah caranya bagaimana memperlakukannya? Seperti ini. Kalau ustazahnya mempersilahkan untuk mengambil buku mengajinya, anak soleh ambil buku mengajinya, lalu dibawa seperti ini, diletakkan di dada membawanya. Oke, tidak boleh ditenteng karena ini buku mengaji bukan tas ya. Jadi membawanya seperti ini, kemudian anak soleh duduk di tempat duduknya, terus bukunya dibawa seperti ini. Tidak boleh diletakkan di bawah, tidak boleh juga ditenteng, akan tetapi dipegang seperti ini terus menerus. Karena ini adalah Al-Quran, buku untuk kita belajar mengaji. Oke anak soleh, jadi dibawa seperti ini terus ya. Tidak boleh diletakkan di bawah, harus di tempat yang lebih tinggi. Oke anak soleh, nah setelah ini silakan misalkan meletakkan bukunya kembali di dalam tas. Di bawah juga begini, tidak boleh ditenteng begini, tapi di bawah terus di dada seperti ini. Kemudian diletakkan lagi ke dalam lokernya atau ke dalam tasnya. Satu lagi anak soleh solehah, buku mengaji ini jika kita meletakkan tidak boleh di bawah, tetapi boleh di atas lemari, boleh di dalam tas, boleh di dalam loker, tapi tidak boleh di bawah atau di lantai, tidak boleh di dekat kaki kita, tetapi harus dipegang seperti ini ya. Boleh diletakkan di atas meja, boleh. Nah jadi buku mengaji ini harus kita letakkan di tempat yang lebih tinggi ya. Oke, terus setelah meletakkan begini, tidak boleh kita meletakkan benda lain, benda apapun itu di atas
buku mengaji atau Al-Quran, tidak boleh. Tetapi letakkanlah di sampingnya. Tidak boleh ditumpuk di atas buku mengaji atau di atas Al-Quran. Tidak boleh meletakkan benda di atas Al-Quran, tidak boleh. Ya, harus yang paling atas. Kalau mau ditumpuk, buku mengajinya ini diletakkan di atas benda yang ada. Tidak boleh di bawahnya nak ya, tetapi di atas. Oke? Oke. Nah, terus kalau memang ini sudah di atas meja, kita juga di atas meja, tidak boleh buku mengaji ini ditindih seperti ini, tidak boleh. Harus begini. Karena buku mengaji ini harus di paling atas. Tidak boleh ditindih dengan tangan, tidak boleh ditindih dengan benda apapun, ya, dan tidak boleh diletakkan di bawah, tidak boleh. Tapi diletakkan di atas meja, di atas loker, di dalam tas, dan membawanya juga harus seperti ini. Oke, ya, tidak boleh nak ya membawa buku mengaji ini ditenteng begini, ditenteng, tidak boleh. Tetapi di bawahnya harus seperti ini. Nah, jadi ketika berjalan bawalah seperti ini buku mengajinya. Oke, bisa kan anak soleh mempraktekkan adab-adab terhadap Al-Quran ini? Iya, supaya kita mendapatkan syafaat dari buku mengaji yang kita baca. Insya Allah nanti kita akan ditolong, kita akan bersama dengan Al-Quran yang kita baca di akhirat nanti. Dia akan menjadi penolong untuk kita. Ya, karena ini adalah buku mengaji itu adalah kalimat-kalimat Allah, bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi harus kita hormati, ya, harus jaga adab-adabnya. Oke anak soleh, selamat mencoba dan mempraktikannya di kehidupan, di keseharian anak soleh sehari-hari ya. Jangan sekali-kali meletakkan Al-Quran di bawah benda atau di lantai. Dan tidak boleh membawanya di tenteng, tapi letakkan di dada seperti ini. Oke, anak soleh selamat mempraktekannya. Nah, anak soleh-solehah, jadi ada beberapa hal adab-adab terhadap Al-Quran yang harus kita jaga. Ustazah ingatkan kembali ya. Pertama, sebelum kita belajar Al-Quran, berwudu terlebih dahulu. Setelah berwudu, pakai pakaian bersih dan rapi, rambut yang rapi atau jilbabnya yang rapi. Kemudian jangan lupa membawa Al-Quran di dada, ya, dan meletakkan Al-Quran itu di atas, tidak boleh di bawah. Tidak boleh meletakkan sesuatu di atas Al-Quran. Ya, baik anak soleh-solihah. Jadi ada beberapa hal tadi Ustazah ingatkan, mengambil air wudhu dulu, menjaga kerapian kebersihan pakaian, dan ada terhadap Al-Quran membawanya di dada. Tidak boleh meletakkan Al-Quran di bawah. Ya, tidak boleh membawa Al-Quran dengan ditenteng. Oke anak saleh, jangan lupa ya, itu tadi adalah adab-adab terhadap Al-Quran, supaya kita mendapatkan keberkahan dari buku atau Al-Quran yang kita pelajari. Baik anak soleh-solehah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.